Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya teman-teman. Selamat siang, selamat datang kembali di channel Ilo Entry. Dan masih bersama saya Ilo dimanapun teman-teman berada. Semoga teman-teman selalu dalam keadaan sehat walafiat tanpa kekurangan satu apapun. Sehat, bahagia, sukses, banyak uang. Pokoknya doa yang terbaik semua buat teman-teman dimanapun berada. Dan pada kesempatan kali ini kami masih akan meneruskan kisah dari Netrakala yaitu Kromoleo, dan sudah masuk part ketiga teman-teman. Makin seru aja kisahnya nih. Dan yang saya suka dari kisah Netrakala itu kisahnya memang bener-bener dark banget dan misterinya itu emang agak pelan tapi kencang banget ngiketnya. Semakin penasaran nih buat teman-teman ya bagaimana di part ketiga kali ini. Tapi sebelum kita masuk ke dalam kisahnya, buat teman-teman mungkin yang baru bergabung, kami ucapkan selamat bergabung. Dan jangan lupa diklik dulu tombol subscribe-nya, lonceng notifikasinya juga dinyalakan agar teman-teman selalu mendapatkan notifikasi dari konten-konten yang akan kami upload di setiap harinya. Kami juga ingin mengucapkan terima kasih ya kepada seluruh teman-teman yang sudah selalu setia hadir, yang sudah selalu mendukung kami, karena teman-temanlah kami selalu bersemangat berkarya di setiap harinya. Dan nggak pakai lama-lama lagi ya, nggak pakai kepanjangan basa-basinya lagi, langsung saja dari halaman belakang rumah Bang Ilo kita menuju ke Jawa Tengah. Tujuh calon tumbal dari dalam kendi. Kromoleo Part 3. Seharian aku terus memantau Sakti. Entahlah, aku tak paham. Biasanya aku tak peduli dengan hal-hal seperti ini. Lantas, kenapa ada dorongan lebih untuk mengetahui apa kaitannya Kromoleo, Sakti, dan angka 7 yang ia buat dengan cairan mirip darah itu? Lenguku sambil beranjak hendak ke kamar mandi. Langit di luar sudah mulai mengabu. Hanya secerca cahaya senja yang tertinggal. Daripada penat dengan semua kejadian tak masuk akal ini, jauh lebih baik mandi untuk menyegarkan diri. Saat aku sudah sampai di mulut dapur, ku tengok pintu yang mengarah ke teras belakang terbuka. Aku kerutkan dahi ketika melihat Nek Mar sedang tergopoh membawa tampa berisikan sesajen. "Nek," panggilku. "Iya, Ndok." "Boleh Sita tahu sesajen itu buat apa?" Tanyaku langsung. Aku hampir lupa dengan sesajen yang selalu ditaruh di bagian teras rumah, entah milik nenek atau rumah warga desa lainnya. "Memang sudah jadi budaya, Ndok. Lagi pula tanda kromo." Ucapannya terhenti. "Kromoleo kenapa, Nek?" Sautku cepat. Nek Mar panik. Ekspresinya terlihat begitu kesal, tapi aku tak mau tahu. Berarti benar kalau semalam itu aku tidak berhalusinasi. Nyatanya, sekarang Nek Mar juga tahu apa itu Kromoleo. "Nek," desaku. Nek Mar menghela nafas panjang. Selanjutnya menaruh tampa di sudut teras, baru memintaku untuk mendekatinya. Sesajen ini menjadi tolak bala. Banyak sekali mitos berseliweran di desa ini. Salah satunya Kromoleo, ucap Nek Mar. "Jadi Kromoleo itu mitos, urban legend?" tanyaku. "Kromoleo itu sebuah tanda akan datangnya malapetaka. Satu kematian akan diikuti dengan kematian lainnya," ucap Nek Mar. "Maksudnya?" tanyaku kebingungan. "Kromoleo itu adalah hantu pengiring jenazah. Tiap kali kedatangannya pasti menandakan bakal adanya kematian. Dulu pernah kejadian seperti ini, bahkan kematian yang mereka terima begitu sadis," jelas Nek Mar. "Jadi Kromoleo ini meminta tumbal?" tanyaku. Nek Mar menggeleng. "Nenek tidak tahu. Bahkan setelah kamu bercerita mendengar kerumunan orang tempo hari, nenek sudah sadar. Pasti di demit itu sudah muncul," ucapnya. "Sita melihat kepala Pak Suhar ditarik dari kendi yang mereka bawa," kataku keceplosan. "Hah? Kepala opo?" tanya Nek Mar kaget kebingungan. Kutelekan kepala ke arah dalam rumah, memastikan kalau anggota keluarga yang lain tak ada yang mendengar. "Di malam saat Sita pingsan, Sita melihat 6 orang. 4 orang memanggul keranda, dan satunya membawa payung hijau, dan satunya lagi membawa kendi," ucapku. "Terus
Tanya Nekmar saat aku sejenak menarik nafas. Mereka melangkah pelan. Sita panik karena Sakti tiba-tiba sudah masuk ke dalam keranda. Terus saat mereka sudah ada di depan Sita, salah satunya memasukkan tangan ke kendi, lalu menarik kepala Pak Suhar. Kataku seketika merinding hebat kala teringat kejadian itu. Ya Allah Gusti, kata Nekmar menangkupkan tangannya ke bibir. Kami saling tatap sejurus, kemudian Nekmar menarik tanganku mengikuti ke kamarnya. Kenapa Nek? Tanyaku penasaran. Dok, apapun yang kamu lihat itu, Kromo Leo, tolong apapun yang kamu lihat dan dengar, jangan pernah mencari tahu, ucap Nekmar ketakutan. Apa ini ada hubungannya dengan ibu? Tanyaku cepat. Maksudmu apa? Tanya Nekmar kebingungan. Sebelum memutuskan untuk datang ke sini, Sita sudah cerita sama nenek kan, kalau Sita selalu memimpikan ibu dengan kondisi saat aku menemukannya tergantung. Di mimpi terakhir, 6 orang itu muncul tepat di bawah jasad ibu yang tergantung. Ucapku sendu. Astagfirullah. Duk, kamu harus pulang ke kota. Ini kesalahan. Jangan sampai apa yang terjadi dengan Tati terulang kembali, kata Nekmar. Terulang kembali? Maksudnya apa, Nek? Jelaskan. Tolong, apa yang sebenarnya terjadi? Tanyaku makin penasaran. Nekmar diam sesaat, seolah ia sedang mempertimbangkan sesuatu yang berat. Nenek yang meminta ibumu pergi dari tempat ini. Semua itu kejadian berawal saat ia melihat sosok Romo Leo di bukit dekat ladang. Semua warga desa menyalahkannya. Mereka semua mengira kalau Tati lah yang membuat malapetaka itu muncul. Terang Nekmar, aku tak berani memotong ucapannya. Lalu keadaan semakin parah. Hampir setiap malam Tati histeris dan mengatakan kalau bakal ada 7 kematian. Kromo Leo menjadi penandanya. Jelas Nekmar. 7 kematian? Tanyaku seolah tak percaya. Iya, dan itu terjadi secara beruntun dalam kurun waktu 1 bulan. 7 warga desa meninggal secara misterius. Dan polanya pun tetap sama. Maka dari itu, nenek dan kakekmu akhirnya memutuskan untuk membawa pergi Tati ke kota. Ungkap nenek. Aku terenyak, tidak menyangka selama ini ada rahasia besar yang sudah ibu sembunyikan. Kupikir dia pergi karena alasan tertentu. Bahkan dulu aku sering bertanya kenapa kami tak pernah pulang kampung. Dok, nenek tahu ini tidak masuk akal. Tapi sebaiknya kamu segera pulang ke kota ya, pinta Nekmar. Aku menggeleng. Tidak Nek. Ada yang harus Sita ketahui di tempat ini. Bukan cuma Sita sekarang, tapi Sakti juga dalam bahaya, ucapku asal. Apa hubungannya dengan Sakti? Tanya Nekmar kaget. Setelahnya aku menceritakan kejadian tadi siang. Seketika Nekmar tertegun, tidak menyangka kalau sekali lagi keluarganya akan mendapatkan teror seperti ini. Lalu apa yang akan kamu lakukan, Dok? Tanya Nekmar. Entahlah Nek, Sita juga masih tidak paham bagaimana ini bisa terjadi. Yang Sita yakini cuma Sita harus mengetahui alasan setan itu kembali muncul dan apa hubungannya dengan keluarga kita. Jelasku. Lalu bagaimana kalau sampai terjadi sesuatu denganmu? Sudah cukup nenek kehilangan Tati. Biarkan saja apa yang sudah terjadi di sini. Pulang ke kota, pinta Nekmar. Tidak. Sita selama ini sudah cukup hidup bahagia dan menderita. Sedang Sakti, dia tidak tahu apa-apa. Jauh lebih baik untuk mengetahui ini semua. Percaya sama Sita, Nek. Tolong, pintaku memohon. Tapi Nekmar ngotot memintaku untuk pergi. Ku peluk wanita renta itu, melepaskan emosiku yang ku pendam selama ini. Nenek tahu julukan apa yang disematkan teman-teman Sita di kota. Tanyaku, ia menggeleng. Meski Sita perempuan, gak pernah ada rasa takut untuk berkelahi. Jadi nenek gak perlu khawatir ya. Sekarang kita fokus dengan Sakti. Sita yakin bakal ada sesuatu yang terjadi. Tegasku. Tapi kamu sedang berurusan dengan hal gaib, bukan manusia yang tampak depan mata. Terang Nekmar. Percaya sama Sita, Nek.
Cucumu ini jauh lebih tangguh daripada yang nenek lihat, ucapku. Kami saling pandang cukup lama, akhirnya Nenek Mar mengangguk. Malam semakin larut. Aku sedari tadi hanya diam menatap langit-langit kamar, memikirkan bagaimana caranya agar mengetahui misteri ini. Jelas, tujuan pertamaku adalah mencari keberadaan Rati. Wanita itu menjadi salah satu kunci utama. Sengaja, memang aku tak memberitahu soal Rati kepada Nek Mar. Aku tak mau gegabah. Tanya kepada bocah yang ada di rumahmu, atau pergi ke tempat ini saat tengah malam. Aku teringat ucapan Rati saat itu. Jelas, aku tak akan pergi ke Cungkup seorang diri di tengah malam. Itu namanya bunuh diri sekaligus bodoh. Sakti, ucapku lirih. Ya, hanya bocah itu yang bisa membantuku. Tapi bagaimana caranya? Pikirku. Kepalaku semakin berat saat memikirkan cara untuk keluar dari lingkaran setan ini. Banyak sekali asumsi liar di kepalaku sampai aku bingung harus memulai dari mana. Belum sempat aku berpikir lebih jauh, terdengar suara gaduh dari arah luar kamar. Sakti, Sakti, teriak Bule Fatma. Aku segera beranjak. Saat keluar kamar, kudapati Bule Fatma sudah dipeluk oleh Nek Mar. Kenapa? Tanyaku. Sakti hilang, ucap Nek Mar. Hilang? Hilang gimana? Kan tidur sama Bule, ucapku bingung. Tadi Sakti minta ke kamar mandi, tapi nggak kunjung masuk kamar. Saat Bule lihat keluar, itu dapur sudah terbuka, ucapnya. Om Panca kemana? Tanyaku panik. Mencari Sakti, ucap nenek memandangku penuh arti. Tanpa mengucap sepatah kata pun, aku kembali masuk ke kamar, meraih jaket yang tergantung di belakang pintu. Kamu mau kemana? Tanya Nek Mar. Mau cari bocah tengil itu, ucapku langsung menghambur pergi, mengabaikan teriakan dari Nek Mar dan juga Bule Fatma. Aku tak tahu kemana perginya bocah itu. Langkah kakiku hanya mengarah ke satu tujuan, ya, ke Cungkup di atas bukit itu. Aku yakin bocah itu pasti pergi ke sana dalam keremangan. Aku terus berjalan cepat, tak kuhiraukan dinginnya malam berkabut. Setan? Bodoh. Jika bertemu mereka, yang terpenting sekarang adalah menemukan bocah gila itu. Beberapa waktu kemudian, aku sudah sampai di atas bukit. Ada keraguan untuk masuk, tapi bayangan wajah Sakti yang sedang ketakutan muncul di depan mataku. Menguatkan mental, aku melangkah masuk dengan jantung berdebar. Aku memutari pohon. Sial, tempat ini begitu menakutkan di malam hari. Lihat saja bangunan menjadikan itu. Kenapa aku nekat sekali? Hingga saat aku hendak masuk ke dalam Cungkup, jantungku seolah merosot dari tempatnya. Kulihat siluet orang sedang duduk bersimpu di depan makam. Rati, panggilku. Wanita itu menoleh. Ia pun tampak kaget dengan kehadiranku. Bocah itu hilang, tanya Rati. Kaget, aku segera menghambur ke dalam. Ku cengkram kerap baju kebayanya. Ku paksa wanita itu untuk berdiri. Kemana? Di mana Sakti? Tanyaku penuh dengan ancaman. Sontak Rati menepisku kuat. Sudah kubilang, jangan mencari tahu atau pergi, malah membuat masalah. Tugas Rati. Apa maksudmu? Sakti di mana? Kataku penuh penekanan. Tidak tahu. Kau sendiri yang membuat ini semakin runyam. Kenapa malah kau bawa bocah itu kemari? Bocah itu terlahir di malam Selasa Kliwon. Bodoh, cibir Rati. Ngomong yang benar, jangan membual. Aku sudah mulai naik pitam. Aku hanya memintamu untuk bertanya ke bocah itu atau datang sendirian ke tempat ini. Malah membawa calon korban yang diinginkan. Sekarang dia sudah mendapatkan calon tumbalnya, Romo Leo yang akan memandu, ucap Rati. Sial, apa yang sedang dibicarakan wanita ini? Tumbal-tumbal apa? Apa maksudmu? Tanyaku tajam melotot ke arahnya. Romo Leo itu digunakan untuk ilmu hitam. Demit itu bakal mencari mangsa sesuai perintah tuannya. Apa yang terjadi tadi siang di tempat ini sudah menunjukkan semuanya. 7. Angka 7 itu sebagai tanda bakal Romo Leo membawa nyawa orang. Dan salah satunya kamu serta bocah itu, ucap Rati sambil menunjuk ke arah keranda. Lalu di mana Sakti? Tanyaku panik. Aku tak peduli dengan diriku, tapi bagaimana jika terjadi sesuatu dengan bocah itu?
Kalau aku tahu, aku juga tidak akan pergi ke tempat ini. Ucapnya. Tunggu. Bagaimana kamu tahu semua ini? Ucapku curiga. Ya, bagaimana Rati bisa tahu kalau Sakti menghilang? Hmm, Tidak perlu kujelaskan. Otak kecilmu tidak akan mungkin bisa menerima. Sekarang, yang paling penting adalah cari bocah itu sebelum malam Selasa Kliwon, atau nyawamu dan nyawa orang yang sudah ditandai bakal mati. Ucapnya. Lalu, bagaimana? Mencari di mana? Rati, jeritku tak mampu menahan panik. Aku juga tidak tahu, jeritnya. Baik, saat ini aku percaya. Tapi ingat, jangan pernah main-main. Aku juga bisa menjadi pemandu kematian, ancamku. Terserah, sekarang ayo cari bocah itu, ucapnya sambil melangkah ke arah keranda bambu dan menarik kain putih yang mengikat salah satu ujungnya. Saat baru saja kaki kananku menginjak tanah, spontan aku mengerjap beberapa kali ketika sorot cahaya senter itu menerpa wajahku. Sita, teriak Om Panca. Terdengar suara beberapa langkah kaki menuju ke arah kami. Sita, ngapain kamu di sini? Kata Om Panca, sedang orang-orang di belakangnya mencari-cari sesuatu. Nyari Sakti, jawabku gagap. Ekspresi Om Panca tak percaya. Dia menggerakkan senternya ke sekeliling untuk memastikan. Sendiri? Tanya Om Panca. Sama Rat, ucapku sambil menoleh ke samping. Loh, kemana perginya Rati? Aku sama sekali tak mendengar langkah kakinya. Bukannya tadi dia ada di sebelahku. Sita, kamu kesini sama siapa? Tanya Om Panca sekali lagi. Rati, ucapku mulai mencari keberadaan wanita itu. Rati siapa? Tanya Om Panca. Warga desa, orang yang sering mengunjungi tempat ini. Kataku tak fokus. Kamu tahu ini tempat apa? Tanya Om Panca serius. Makam, ucapku singkat, masih mencoba mencari-cari keberadaan Rati. Sita, panggil Om Panca dengan nada meninggi. Om tanya sekali lagi. Ngapain kamu di tempat ini? Tanya Om Panca penuh penekanan. Nyari Sakti. Sita kan udah bilang, timpalku. Kenapa kamu datang ke tempat ini? Maksudnya, kenapa kamu kepikiran untuk ke tempat ini? Tanya Om Panca. Aku terdiam. Apa yang harus aku katakan? Apa mesti menceritakan semuanya? Lihat saja ekspresi orang-orang itu begitu bengis, seolah aku narapidana yang lari dari penjara. Sita, panggil Om Panca sekali lagi. Aku meneguk saliva. Bagaimana ini? Bocah itu tidak masuk ke dalam. Itu masih digembok, kata seorang laki-laki. Aku menoleh cepat. Digembok? Mana mungkin bisa? Siapa yang sudah melakukan? Apa Rati? Ya, pasti itu Rati. Tapi di mana Rati sekarang? Kita dobrak. Siapa tahu Sakti di dalam. Dan kamu Sita, jangan pergi. Tunggu di sini, kata Om Panca. Aku mengangguk kaku sembari melihat orang-orang itu membuka gembok. Sesekali pandanganku menyisir sekitaran mencari keberadaan Rati. Sial, apa yang harus kulakukan? Posisiku sangat tidak menguntungkan. Bisa-bisa aku malah dituduh berbuat sesuatu jika mereka melihat apa yang ada di dalam sana. Ceklek. Terdengar suara gembok yang terlepas. Tampak laki-laki itu terlihat ragu untuk bergerak lebih jauh. Kepalanya menoleh ke arah Om Panca untuk meminta pendapat. Biar aku aja, Jip, ucap Om Panca. Tapi kata orang yang dipanggil Jip atau Najib oleh Om Panca, Sakti anakku, Sita keluargaku, jadi mereka tanggung jawabku, ucap Om Panca sambil maju ke depan. Namun saat tangannya hampir menyentuh pintu, ia berhenti. Apa kita cek di rumahmu? Siapa tahu Sakti sudah pulang. Lagi pula kita kesini karena sudah melihat dia, ucap Najib sambil menoleh ke arahku. Aku masih diam memperhatikan. Kenapa mereka semua takut untuk masuk ke cungkup itu? Tapi beruntung, jika itu terjadi, Om Panca menggeleng. Oh Rajib, bisa jadi Sakti ada di dalam. Aku dengar semalam dia mengigau tentang tempat ini, kata Om Panca menoleh sebentar ke arahku. Aku yakin dia lebih tahu dari apa yang kufikirkan. Caranya menatapku seolah ada kesan tersembunyi di sana. Mengigau? Mengigau bagaimana? Tanya Najib penasaran. Om Panca menggeleng pelan. Ia seperti enggan untuk menjawab pertanyaan Najib. Hanya mengigau kalau Sita mengajak Sakti pergi ke tempat ini, ucap Om Panca tajam. Loh, tapi tempat ini terkutuk.
Siapa yang sudah masuk ke tempat ini bakal menerima ajal, ucap Najib. Aku menoleh ke arah Najib. Apa maksudnya tempat ini terkutuk dan orang yang sudah masuk ke sana bakal menerima ajal? Aku tanggung resikonya. Yang penting anakku selamat, ucap Om Panca. Laki-laki itu hendak melangkah masuk, namun aku bergegas maju. Om, kalau memang pintu itu terkunci, lalu bagaimana Sakti bisa masuk? Terlebih aku tidak mendengar suaranya sejak tadi. Kataku mencoba menghentikan Om Panca. Jika memang benar tempat ini terkutuk, jauh lebih baik aku yang masuk. Tapi meskipun begitu, aku juga tidak bisa langsung mengajukan diri. Itu adalah hal yang bodoh. Aku hanya tidak ingin mereka semua tahu apa yang sudah terjadi di dalam. Aku yakin jika mereka melihat angka 7 yang digambar oleh Sakti, bakal terjadi kehebohan. Tapi bagaimana kalau Sakti ada di dalam sana? Tanya Om Panca. Benar itu kata ponakanmu. Tidak mungkin Sakti bisa masuk ke dalam, ucap Najib, sedangkan bapak-bapak yang lain terus menyorot sekeliling. Begini saja, kalau memang tempat ini terkutuk untuk kalian, biar Sita yang masuk, ucapku spontan. Aku sedang tidak berbaik hati, tetapi jika terjadi sesuatu dengan Om Panca atau orang-orang ini, pasti aku yang bakal jadi tumbalnya. Tidak, biar Om yang masuk. Kamu pulang sekarang, biar diantar Najib, kata Om Panca. Aku menggeleng panik. Jangan sampai orang ini nekat masuk ke dalam. Sumpah, aku sudah muak menjadi bahan gunjingan orang. Sita, teriak Om Panca tak percaya saat aku mendorong tubuh kekarnya sampai tersungkur ke tanah. Biar Sita aja yang cek ke dalam. Siapa tahu ada Sakti di dalam. Toh kutukan itu buat kalian, bukan untuk pendatang. Ucapku langsung menghambur ke dalam. Terdengar teriakan dari Om Panca dan beberapa orang. Bahkan ku dengar Najib mengumpat karena kenekatanku. Aku sudah berada di dalam, tak ada yang mengikuti. Terkutuk. Terkutuk apanya? Dasar orang-orang bodoh. Bagaimana bisa masuk ke tempat keramat lantas langsung meninggal? Kuedarkan pandangan ke segala sisi, namun tak kulihat keberadaan Rati dimanapun. Aneh sekali. Kemana perginya wanita itu? Lantas aku berjalan ke arah keranda di ujung ruangan, berniat untuk menghapus bekas noda darah itu. Namun sekali lagi aku tertegun. Bagaimana bisa bekas noda darah itu bisa hilang? Kulirik ke arah ujung keranda. Kain putih yang diambil oleh Rati pun juga hilang. Berarti aku sedang tidak berhalusinasi. Merasa sudah tidak ada yang perlu kusembunyikan, kuputuskan untuk kembali keluar cungkup. Kosong, teriakku memberitahu mereka. Om Panca terlihat begitu kecewa. Kita cari di tempat lain. Kamu Sita kan? Kami antar pulang. Jangan pergi sendiri lagi, kata Najib dengan nada tegas dari luar cungkup. Kuanggukan kepala, kuangkat kaki untuk turun dari undakan batu. Tapi seketika aku berpaling lagi ke dalam. Sita, kenapa? Tanya Om Panca yang masih menghadap ke arahku. Aku terus menatap ke arah ujung ruangan tepat di mana keranda itu diletakkan. Tidak mungkin aku berhalusinasi. Tadi ku dengar suara Sakti meskipun lirih, tapi terdengar dengan jelas di telingaku. Perlahan kulangkahkan kaki kembali ke dalam. Tapi apa yang terjadi? Kenapa atmosfer yang kurasakan begitu berbeda? Kenapa ada aura mencekam yang muncul? Rasanya sesak, bahkan untuk menarik nafas pun begitu susah. Belum lagi tekanan di perut dan juga dada. Hei Sita, kamu mau ngapain? Teriak Om Panca tak sabar. Tak kuhiraukan. Kakiku terus melangkah menuju ke arah keranda bambu itu. Pada awalnya tidak terjadi apa-apa. Semua terlihat normal. Tapi seketika telingaku berdenging kuat. Kurasakan juga hembusan angin menerpa kencang di sekelilingku. Tubuhku menegang saat melihat keranda bambu itu bergetar pelan. Terus kuperhatikan hingga tiba-tiba saja keranda itu benar-benar bergetar. Oleh, terdengar suara Sakti. Sakti, panggilku cukup keras. Sita, ada apa? Mana Sakti? Awas, lepaskan! Teriak Om Panca yang sepertinya sedang ditahan oleh seseorang. Sadar dengan apa yang terjadi, aku berniat keluar cungkup, akan tetapi belum sempat aku berpaling. Dalam sekedipan mata, orang-orang pembawa keranda itu kembali muncul.
Ah, sial, kenapa mereka bisa semengerikan itu? Dan bagaimana bisa mereka sudah ada di tempat itu? Aku melangkah pelan, menjauh dari mereka. Sebisa mungkin tak aku kedipkan mata. Aku begitu takut jika terpejam barang sedetik saja mereka sudah muncul di depanku seperti tempo hari. Terjadi pergerakan satu di antara mereka. Bangsat, kenapa harus laki-laki yang membawa kendi? Om Panca, teriakku meminta bantuan. Ku dengar sautan Om Panca dari arah luar, tapi kenapa tidak ada satupun dari mereka yang mau masuk? Telingaku berdenging hebat. Seketika suasana menjadi sunyi, bahkan tak ku dengar suara Om Panca dan lainnya. Para lelaki di depanku mulai bergerak pelan. 4 orang sudah berdiri di sisi keranda, 1 orang berada di depan mengangkat payung hijau. Sedang satunya lagi, tunggu, di mana orang keenam? Kemana laki-laki yang membawa kendi itu? Melo Opopati, ucap suara serak dari belakangku. Aku menjerit keras sampai tubuhku terlonjak dan jatuh ke tanah. Aku menangis dalam diam, tak kuasa membuka mulut mencari bantuan. Laki-laki di depanku mulai bergerak pelan, tangannya masuk ke dalam kendi yang ia bawa. Kepalaku menggeleng kuat, air mata sudah tumpah di pipi tanpa suara tangisan. Gila, apa kejadian waktu itu bakal terulang lagi? Tangan pucat itu bergerak perlahan menarik sesuatu yang mirip sekali dengan gumpalan rambut. Aku menarik nafas dalam ketika kulihat wajah Pak Najib yang ditarik dari dalam kendi. Aku benar-benar tak bisa bergerak. Syaraf, bahkan otot dan sendi seolah mati rasa. Nafas laki-laki di depanku berderik menakutkan. Lalu ia melemparkan kepala itu begitu saja ke arah samping. Kemudian tangannya kembali masuk ke dalam kendi. Tak kuasa melihat. Aku mencoba memejamkan mata, tapi semua sia-sia. Kini kepala milik Om Panca terlihat begitu mengerikan. Darah keluar dari setiap lubang di wajahnya. Lalu laki-laki itu melakukan berulang kali hingga kepala laki-laki itu meneleng ke kanan dan ke kiri. Ia melangkah perlahan ke arahku. Kami tak berjarak. Tangannya kembali masuk ke dalam kendi. Kemudian tangan pucat itu tertarik ke atas perlahan. Aku bergeming saat melihat kepala sakti terpampang jelas di depanku. Lalu tanpa rasa bersalah sedikit pun, laki-laki itu langsung menjatuhkan kepala sakti tepat di depanku. Teriakku begitu kencang. Aku bergerak membabi buta, berusaha untuk keluar dari tempat ini, tak peduli menabraknya atau tidak. Romoleo, terdengar suara tumpang tindih dari arah belakangku. Bung, aku tersungkur ke tanah yang dingin, membuat beberapa orang langsung mengerubungiku, berusaha untuk membantu. Tapi ku tepis saking paniknya. Minggir, pergi, teriakku histeris. Sita, tenang Sita, ucap Om Panca. Tak ku gubris, siapapun yang memanggil, aku tak peduli. Semua yang barusan kusaksikan sudah cukup membuatku gila. Sita, bentak Om Panca. Nafasnya terdengar memburu. Meski tak jelas, aku melihat raut wajahnya tampak begitu ketakutan. Sita, tenang, apa yang terjadi? Tanya Om Panca. Aku menggeleng, tak tahu harus berkata apa. Semua kejadian ini sungguh membuat suaraku hilang ditelan ketakutan. Tarik nafas, tarik. Tenang, ada apa? Tanya Om Panca. Aku terus menggeleng, menangis tak bersuara. Dengan tangan gemetar, aku menunjuk ke arah pintu masuk cungkup. Kromolio, ucapku lirih. Semua orang yang ada di sana seketika menoleh panik. Bahkan kulihat 2 orang lainnya sudah lari tunggang langgang meninggalkan kami. Astagfirullah, ucap Najib kaget. Kini tepat di hadapan kami, sosok hantu pengiring jenazah sudah berdiri di ambang pintu masuk cungkup. Tap, 1 orang yang membawa payung melangkah menuruni undakan batu, lalu diikuti dengan laki-laki yang memanggul keranda, dan yang terakhir yang membawa kendi. Kami bertiga tak bisa bergerak sama sekali, seolah ada sesuatu yang mengunci tubuh kami untuk terus melihat ke arah dedemit itu. Kromoleo, ucap laki-laki yang berada di paling depan. Bau bangkai bercampur dengan bau dupa langsung tercium pekat. Kromoleo, ucap laki-laki yang paling belakang yang membawa kendi. Seketika bulu romaku berdiri kuat. Tak seperti sebelumnya, ucapan laki-laki pembawa kendi itu seolah bagai dentuman kematian.
Kromolio, moleo, kromolio, moleo. Ucap suara tumpang tindih, para dedemit itu mulai melangkah. Tanpa sadar, kepalaku mengikuti arah pergerakannya tanpa tahu apa yang kuperbuat. Aku berdiri dan menepis tangan Om Panca yang menghalangiku. Sita, kata Om Panca menahanku lebih erat. Lepas, ikuti, atau mati, kataku tak sadar. Apa maksudmu, Sita? Kata Om Panca terus menahanku untuk diam. Ikuti, ayo ikuti mereka, atau kita yang akan mati. Desaku mencoba bergerak menyusul para pengiring jenazah itu. Najib, Najib, panggil Om Panca. Tapi laki-laki itu bergeming. Tatapannya tampak kosong, terus menatap ke arah depan. Najib, teriak Om Panca. Laki-laki itu tersentak kaget, lalu ia menatap ke arah Om Panca ketakutan. Ayo, ayo, melo Popati, gumam Najib tak jelas. Mendengar itu, aku terus menganggukkan kepala. Kini justru Om Panca yang tampak kebingungan. Najib menarik tubuhku agar bisa segera berdiri. Begitu juga Om Panca, meski ia terlihat kebingungan tapi tak bertanya lebih. Kami bertiga mulai berjalan mencari keberadaan para pembawa keranda itu. Ajaibnya, tak satu pun senter yang dibawa bisa menyala. Kemana? Ucapku kebingungan. Sial, bodoh sekali. Kenapa ini bisa terjadi dalam kehidupanku? Apa dosaku selama ini sampai harus mencari dedemit seperti ini? Kita ke desa, ucap Najib. Maksudmu? Tanya Om Panca. Kamu tahu kan, Kromoleo itu menandai orang yang akan meninggal. Tidak mungkin mereka berkeliaran di kebun sayur. Satu-satunya tempat ya di desa. Jelas, Najib. Ayo, ucapku langsung menarik tangan Najib. Sesampainya di desa, kami bertiga sedikit tertegun. Semua lampu mati. Yang terlihat hanya bayang-bayang api yang dihidupkan dari dalam rumah. Mati listrik, ucap Najib. Sekarang kemana? Tanya Om Panca. Ya orang ngerti asu, umpat Najib. Aku menoleh ke sekitaran, lalu sekelebat ingatan muncul. Jujur, aku merasa begitu bodoh. Kenapa pula aku harus seperti ini? Rumahmu, kataku pelan menatap Najib. Hah? Tanya Najib kebingungan. Rumahmu di mana? Mereka sedang berkeliling menandai 7 warga desa, dan yang terakhir adalah rumah Nekmar. Jelas, mengingat satu persatu kepala yang diambil dari dalam kendi. Ayo, ucap Najib menarikku. Meski Om Panca tanpa kebingungan, tapi ia tak berkomentar lebih, hanya mengikuti kami berdua yang tampak gila. Kami terus melangkah dalam gelap hingga Najib tiba-tiba berhenti, kepalanya lurus menatap ke depan. Aku pun menarik nafas tegang saat melihat para pengiring jenazah itu terus berputar-putar mengelilingi rumah Najib. Astagfirullah, ucap Om Panca lirih. Seolah mendengar yang diucapkan Om Panca, mereka seketika berhenti. Kini mereka menoleh, memandang kami dengan aura mencekam yang luar biasa. Aku hanya mampu beringsut di belakang Om Panca. Keberanianku sudah lenyap entah kemana. Cip, Cip, panggil Om Panca gemetar. Bajingan, opo kui, kata Najib. Mereka mulai melangkah tanpa suara, bergerak ke salah satu sisi jalan yang lain. Suara yang mereka timbulkan pun membuat nyali kami jatuh sampai ke dasar jurang. Kupejamkan mata erat, tak tahu lagi harus berbuat apa. Yang kuinginkan hanya segera pergi dari tempat ini secepatnya. Ayo, kata Najib. Mau kemana? Tanya Om Panca. Itu, demitnya sudah bergerak. Ayo, kata Najib. Goblok, mau sampai kapan? Kamu ikuti terus. Hah, malah kamu yang bakal mati, kata Om Panca. Lah terus piye? Tanya Najib, bingung. Tampak sekali raut wajahnya datar tanpa ekspresi. Ayo kita pulang, pinta Om Panca. Aku mengangguk. Kami berdua berpaling dan bergegas melangkah untuk pulang, sedangkan Najib berjalan menuju ke rumahnya. Goblok, mau kemana? Tanya Om Panca jengkel. Moleh, kata Najib polos. Goblok, ayo, umpat Om Panca langsung menarik tangan Najib kasar. Aku menghela nafas. Yang salah bukan Najib, melainkan Om Panca. Kalau dia bilang pulang, ya jelas Najib berjalan ke arah rumahnya. Kami berjalan beriringan dalam diam, memetakan setiap detail kejadian yang barusan dialami. Sungguh, baru pertama kali aku mengalami hal seperti ini. Sekarang, kalau sudah begini, apa mereka akan mengatakan kalau aku mengalami halusinasi? Tidak kan? Sesampai di rumah Nekmar, kami bergegas masuk ke dalam. Saat bule Fatma melihat Om Panca, ia langsung menghambur ke dalam pelukan.
Sakti mana? Tanya Bule Fatma. Om Panca menggeleng, lantas ia kembali memeluk Bule Fatma, sedang aku melirik ke arah Nekmar yang berdiri di belakang Bule Fatma. Duduk, biar aku buatkan minum, kata Nekmar yang sepertinya tahu kalau kami baru saja mengalami hal berat. Cukup lama kami duduk di ruang tengah tanpa bicara satu sama lain. Bahkan Najib sedari tadi terlihat menatap lurus ke arah depan dengan pandangan kosong. Terus Sakti gimana? Apa kita lapor polisi aja? Tanya Bule akhirnya. Percuma, kita bakal disuruh untuk menunggu 1 kali 24 jam, ucap Om Panca. Terus gimana? Sita, kamu ketemu sama Sakti? Tanya Bule penuh harap. Boro-boro ketemu Sakti, justru karena dia kami hampir mati, tukas Om Panca tajam. Apa maksudnya? Tanya Nekmar sambil menatap Om Panca. Tadi yang menjawab, alih-alih Om Panca justru beranjak dan keluar rumah. Panca, panggil Nekmar, tapi laki-laki itu terus berjalan tanpa menggubris. Najib, apa yang terjadi? Tanya Nekmar. Aku bariki mati, Bude, jawab Najib yang langsung mengusap wajahnya dengan kasar. Iki kabeh salahmu, sok-sokan melebu neng cungkup, gertak Najib sambil menoreh ke arahku. Loh, kenapa jadi salahku? Tanyaku kebingungan. Apa ini? Siapa yang masuk cungkup? Tanya Nekmar tajam menoleh bergantian ke arah aku dan Najib. Tanyakan sama cucumu itu, Bude, ucap Najib tajam. Cerita sama Nenek Sita, perintah nenek. Aku menunduk, tak berani menatap mata Nekmar. Sita, ucap Nekmar, nadanya meninggi 1 oktav. Sita yang masuk ke cungkup, ucapku lirik. Kalau bicara sama orang tua, tatap matanya. Apa ibumu ndak pernah ngajari sopan santun? Kata Nekmar hampir teriak. Aku mengerjap kaget. Baru kali ini Nekmar berkata seperti itu. Sita masuk ke dalam cungkup, ulangku. Hah? Masuk ke dalam cungkup? Kamu masuk ke dalam cungkup itu lagi? Tanya Nekmar. Hah? Lagi? Ada apa ini Tobu? Tanya Bule Fatma. Nekmar mengangkat tangannya, meminta agar Bule Fatma untuk diam dan tidak memotongnya. Kenapa, Ndo? Kenapa kamu tidak mematuhi perintah nenek? Tanya Nekmar sedih. Aku hanya diam, kembali menatap lututku, kuremas kedua tanganku kuat-kuat untuk meredakan emosi. Sudah nenek bilang, jangan pernah mencari tahu. Siapapun kamu, apapun julukanmu terserah. Tapi kamu tahu, kamu tahu akibatnya sekarang. Tanya Nekmar. Aku menggeleng. Jawab, teriak Nekmar. Sita cuma mencari Sakti. Sita cuma mencari Sakti, lalu kenapa kalian malah menyudutkanku? Seolah ini kesalahanku, kataku lepas kendali. Tidak ada yang menyudutkanmu. Kami semua peduli denganmu. Tapi untuk mendengarkan orang tua saja kamu tidak mau, cecar Nekmar. Kamu tidak tahu apa yang kamu lakukan, Sita, kata Bule Fatma. Apa? Apa yang tidak aku tahu, Bule? Sudah Sita bilang, Sita itu pergi mencari Sakti, kataku membela diri. Sekarang, kenapa bisa kamu pergi ke cungkup? Tanya Bule. Aku nyetet diam, tak berani menjawab pertanyaan Bule Fatma. Lalu ku tatap mata manik Nekmar mencari persetujuannya. Wanita itu diam, tidak berekspresi. Tampak sekali raut wajahnya terlihat sedih sekaligus khawatir. Sita, tanya Bule kembali. Sita bertemu dengan Ratih. Dia mengatakan, kalau aku mau tahu apa itu Kromoleo, tanya saja kepada bocah yang ada di rumahmu, yaitu Sakti. Kataku dalam sekali tarikan nafas. Maksudnya apa? Tanya Bule Fatma bingung. Lantas aku menceritakan kenapa aku bisa langsung pergi ke cungkup untuk mencari Sakti. Gendeng, tukas Om Panca yang ternyata sudah berdiri di ambang pintu. Semua yang ada di rumah itu terdiam, menatapku seolah tak percaya. Bahkan Najib juga tampak jengah menatapku. Kamu, ini memang kesalahanmu. Kalau kamu tidak pulang ke tempat ini, pasti Sakti masih ada di rumah ini, ucap Bule Fatma. Hah? Salahku? Bagaimana bisa ini semua salahku? Tak tahukah mereka kalau aku benar-benar peduli dengan bocah itu? Salahku? Kenapa menjadi salahku, Bule?
Aku hanya mencari tahu, mencari keberadaan sakti. Aku mencoba membela diri. Duh, tidak ada orang yang namanya Ratih di desa ini. Dan asal kamu tahu, tak satu pun warga desa yang berani masuk ke dalam cungkup itu. Kamu ingat cerita nenek soal ibumu? Tanya Nek Mar. Aku tertegun kalau mengingat ucapan Nek Mar tadi sore. Puncak bukit yang nenek maksud itu adalah cungkup, kata Nek Mar. Aku terdiam. Otakku langsung bekerja cepat menyambungkan semuanya. Informasi yang kudapat dari Nek Mar sakti, bahkan Ratih silih berganti masuk ke dalam kepalaku. Malam Selasa Kliwon, ucapku. Malam Selasa Kliwon? Kenapa? Ada apa dengan malam Selasa Kliwon? Kata Bule Fatma. Ratih bilang kalau kita harus mencari sakti sebelum malam Selasa Kliwon. Tujuh nyawa, dan yang terakhir adalah sakti, ucapku. Semua orang yang ada di ruangan itu menatapku heran. Aku pun yakin mereka bingung dengan ucapanku. Ya, sekarang sudah jelas. Ada orang yang sedang bermain ilmu hitam, dan mereka menggunakan kromoleo untuk menandai tumbal selanjutnya, kataku lancar. Andai mereka semua memberiku ruang untuk berpikir, mungkin aku bisa jauh lebih memahami ini semua. Lalu, ingatan tentang kepala-kepala yang ditarik salah satu pengiring jenazah itu muncul di kepalaku. Sontak, aku melihat ke arah Najib. Kamu setelah ini, kromoleo menandaimu sebagai tumbal selanjutnya, kataku. Ngomong apa bocah ini, bangsat, kata Najib keras. Aku menggeleng. Terserah apa katamu. Aku sudah melihat semua. Kepala-kepala itu ditarik satu persatu dari kendi yang dibawa oleh laki-laki itu, kataku. Duh, tidak. Dengarkan nenek dulu. Sekarang ceritakan pelan-pelan apa yang kamu lihat semua tanpa terkecuali, ucap Nek Mar lembut. Aku meneguk saliva, menarik nafas, dan mulai menceritakan tentang semua kejadian yang ku alami di tempat ini tanpa terkecuali. Astagfirullah. Kenapa kamu tidak bilang sama kami? Tanya Bule Fatma. Sita mengira kalau sakti hanya mengigau atau apalah namanya. Tapi setelah semua kejadian ini, Sita paham kalau memang ada yang sedang mengincar kita. Sekarang yang paling penting adalah mencari keberadaan sakti, ucapku. Loh, lalu bagaimana denganku? Tanya Najib. Aku benar-benar lupa dengan orang ini. Kulirik Om Panca yang sedari tadi diam tak bersuara. Kita cari keberadaan Ratih. Aku yakin dia bisa membantu, ucapku. Mau dicari di mana? Tidak ada wanita yang bernama Ratih di desa ini, ucap Om Panca pada akhirnya. Aku mengusap wajah kasar, tidak menyangka kalau rasa penasaranku bisa membuat masalah sampai sejauh ini. Sita akan kembali lagi ke cungkup, kataku mantap. Jangan sembrono. Kita tidak tahu siapa yang berbuat nista seperti ini. Terlebih kalau kita gegabah, semua bisa kena imbasnya, ucap Om Panca. Aku menggeleng. Keyakinanku mutlak saat ini hanya Ratih yang bisa membantuku. Entah dia setan atau manusia, aku tak peduli. Kalau Om Panca punya solusi, Sita tunggu sekarang. Waktunya tinggal beberapa hari lagi sebelum malam Selasa Kliwon, tugasku. Aku dan Om Panca saling beradu pandang. Aku tahu dia peduli pada aku, tapi sudah cukup muak dengan apa yang ku alami saat ini. Sudah cukup. Sekarang Panca, kamu beritahu Pak Kades dan sesepuh desa, Sita, kalau memang kamu mau pergi lagi ke cungkup itu, biar Najib yang menemanimu, kata Nek Mar tegas. Loh, kok saya Bude? Protes Najib. Sudahlah Jib, kamu dengarkan apa yang Sita katakan toh. Begini saja, kalau kamu tidak jadi mati dan semua masalah ini selesai, Bude bakal nikahkan kamu dengan Sita, ucap Nek Mar dan langsung beranjak masuk pergi ke kamar. Sedangkan aku dan Najib hanya melongo mendengar ucapannya. Bagaimana bisa dia menjodohkanku tanpa persetujuan sama sekali? Keluarga macam apa ini? Sita, panggil Bule. Aku menoleh menunggu apa yang akan diucapkan oleh wanita itu. Tolong cari sakti, ucap pesendu. Aku mengangguk mantap. Lalu setelahnya mereka berjalan keluar menuju ke rumah Pak Kades. Ayo, kataku. Kamu sendiri aja. Toh aku juga ndak minat nikah sama wanita yang barbar sepertimu, ucap Najib. Najis,
Siapa juga yang mau nikah sama orang desa sepertimu? Ucapku sarkas. Tanpa menunggu balasannya, aku bergegas menuju bufet mencari senter dan setelah ketemu, aku langsung melangkah keluar untuk menuju ke Cungkup. Sial, niat hati mau ketemu dengan keluarga almarhumah ibu malah jadi ajang perjodohan tanpa persetujuan sama sekali. Aku menggeleng. Tidak, tidak. Untuk saat ini itu tidak penting. Yang harus kulakukan sekarang adalah fokus mencari keberadaan Sakti. Kalau saja kutemukan bocah itu dan dia justru sedang bersembunyi di suatu tempat, lihat saja. Bakal ku bedong tubuh kecil itu. Aku menengok ke belakang. Dasar pengecut. Umpatku saat aku tak melihat keberadaan Najib. Aku sudah hampir mencapai Cungkup. Beberapa kali ku dengar suara lirik Romo Leo, namun ku tepis, aku yakin itu hanya di dalam kepalaku. Ayo Sita, itu cuma halusinasimu. Kataku menguatkan diri hingga akhirnya aku sampai di undakan batu. Pintu masuk Cungkup sepi. Aku tak merasakan hawa keberadaan orang. Aku ragu untuk masuk ke dalam, teringat dengan semua kejadian yang baru saja ku alami, tapi apa pilihan yang ku punya? Hanya aku yang tahu soal Rati. Andai si pengecut itu ikut, pasti perasaanku jauh lebih tenang. Ku mantapkan hati, tanganku sudah terjulur ke depan untuk mendorong pintu masuk. Ya, begitulah teman-teman, luar biasa kisah dari Netra Kala dan jadi oh ya teman-teman, buat teman-teman yang suka membaca ya, membaca karya tulis, silakan bisa mengunjungi karya karsa daripada Netra Kala. Kisahnya di sana banyak dan keren-keren banget kisahnya teman-teman. Dan di sini bagaimana part ketiga misterinya semakin terbuka ya. Kromo Leo, hantu pengiring jenazah, yang mana ini Sakti hilang ya. Dan di part ketiga ini teman-teman semakin gigit banget ya. Bagaimana sudah ada 7 calon tumbal dan salah satunya itu adalah Sakti Om Panca. Dan yang pertama adalah Najib. Wah, sosok laki-laki desa, pemuda dari desa yang bagaimana kelanjutannya pasti buat teman-teman semua makin jadi penasaran. Jangan sampai tinggalan besok part 4-nya teman-teman. Kami juga ingin mengucapkan terima kasih kepada Netra Kala ya yang sudah mengizinkan kami untuk membawakan kisah yang luar biasa ini, dan semoga teman-teman para pecinta penikmat horor terhibur ya dengan kisah ini, terutama kepada para subscriber dari channel Ilo Entry. Buat teman-teman mungkin yang punya komentar lain silakan bisa menuliskan di dalam kolom komentar ataupun hanya sekedar saling menyapa, insya Allah kami akan menjawabnya satu persatu. Dan buat teman-teman yang suka dengan videonya bisa diklik tombol like atau tombol jempolnya, boleh juga dong di share link videonya ke teman-teman yang lain agar juga ikut merasa terhibur. Yang baru bergabung sekali lagi ayo dong, atau yang sudah lama bergabung tapi lupa nih belum diklik tombol subscribe-nya, diklik dulu tombol subscribe. Jangan lupa lonceng notifikasinya dinyalakan agar teman-teman selalu mendapatkan notifikasi dari konten-konten yang akan kami upload di setiap harinya. Untuk channel Ilo Entry kami upload setiap hari teman-teman, setiap jam 12 siang waktu Indonesia bagian Barat. Dan di akhir kata saya Ilo mengucapkan permohonan maaf apabila mungkin dalam pembawaan kisahnya barusan ada kata-kata saya yang salah ataupun ada kata-kata saya mungkin yang kurang berkenan. Saya mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya. Saya juga sekali lagi ingin mengucapkan terima kasih kepada seluruh teman-teman yang sudah selalu setia mendukung channel kami, yang sudah selalu hadir setiap harinya, karena teman-teman kami selalu semangat berkarya di setiap harinya. Dan sampai jumpa lagi besok jam 12 siang masih bersama saya Ilo di channel Ilo Entry. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.